Majelis Ulama Indonesia mengajak Presiden Republik Indonesia untuk menyerukan kepada seluruh penduduk di negeri ini untuk senantiasa melakukan taubat nasional. Biarlah bergema se-Indonesia, istighfar, astagfirullah, wa atubu ilaih. Orang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sudah berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jamaah yang hadir pada kesempatan ini, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengucapkan segala puji dan puji yang kita rangkai dengan ucapan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan sampaikan sebuah permasalahan yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin di Indonesia khususnya, dan secara umum juga di dunia mengalami hal yang sama. Malah di tempat orang jauh lebih berat ketimbang di tempat kita. Jadi yang kita bicarakan pada kesempatan ini adalah COVID semakin menggila. Persoalan yang sudah hampir setahun, malah lebih, melanda dunia hari ini. Yang kita lihat juga wabah ini adalah sangat terasa dalam kehidupan kaum muslimin khususnya yang kita bicarakan, dan umat manusia seluruhnya yang ada di atas permukaan bumi. Hari ini yang kita bicarakan adalah kita tidak melihat lagi siapa yang bermain di balik tragedi ini. Tapi yang kita lihat hari ini adalah sebagai sebuah musibah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin hari ini. Dalam keyakinan kita sebagai kaum muslimin, dalam keyakinan kita sebagai orang yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, pasti kita meyakini dan wajib kita yakini seperti itu, bahwa sekecil apapun yang terjadi adalah ini merupakan tidak terlepas dari takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun rencana yang direncanakan oleh manusia, kalau Allah tidak mentakdirkan tidak akan terjadi. Tapi manakala pun manusia tidak mentakdirkan, tapi manakala Allah takdirkan itu terjadi. Tapi bagi kita hari ini tidak melihat itu persoalan lagi. Tapi yang kita lihat hari ini adalah seberapa sulit persoalan di sisi manusia. Seberapa susah kita membangun kehidupan hari ini, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat mudah. Dan Allah sangat mudah menyelesaikan semua persoalan seberat apapun kasus dan persoalan yang melanda kehidupan umat manusia. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar manakala berada dalam kesempitan. Itu janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan, akan diberikan jalan yang lurus, jalan yang mudah ditempuh bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di landasan kehidupan ini kita bangun ada dasar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada ayat selanjutnya, pada ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh. Maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Itu kan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya hari ini di mana orang semuanya menyalahkan COVID-19. Hari ini rezeki berkurang, dagangan tidak laku, lapangan kerja sempit. Yang disalahkan apa? Yang disalahkan COVID. Susah sekali selama COVID ini. Tapi ternyata sebelum COVID juga orang mengeluh. Kalaupun setelah COVID juga orang pasti mengeluh. Karena COVID di sisi Allah sebenarnya tidak ada. Artinya tidak ada, sangat mudah kalau Allah ingin menghilangkannya. Cuman hari ini kadang orang kita lebih cepat menyalahkan orang lain. Jadi kalau semut di seberang lautan itu mudah kelihatan. Kalau orang yang bikin salah, itu seolah-olah sangat jelas, nampak walaupun sangat kecil. Sementara gajah di depan mata itu tidak kelihatan. Apa yang sudah kita lakukan selama COVID ini? Sudahkah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah? Sudahkah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Kenapa Allah mengadab kita?
Jelas dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah tangan manusia. Karena manusia yang melakukannya. Sebenarnya Allah tidak mendatangkan azab. Allah tidak mendatangkan bencana. Allah tidak mendatangkan bala. Allah tidak mendatangkan musibah. Tapi manusia dengan sombongnya, dengan lagaknya, dengan kebodohannya mengundang bencana. Sehingga Allah mendatangkan bencana. Kalau kita perhatikan pada ayat yang lain, dalam surat yang ke-6 ayat 96, "Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun." Dan kami siksa mereka. Kenapa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena balasan yang setimpal yang diberikan atas perbuatan yang mereka lakukan. Lalu apa yang kita lakukan? Kalau kita sepakat, dan saya kira kaum muslimin semua sepakat, Majelis Ulama Indonesia sebagai pembina dalam masalah keagamaan yang ada di Indonesia dan diakui oleh semua lembaga yang ada di Indonesia, termasuk lembaga kepresidenan juga mengakui adanya MUI. Saya sependapat dan nalar saya mengatakan seperti itu. Majelis Ulama Indonesia mengajak Presiden Republik Indonesia untuk menyerukan kepada seluruh penduduk di negeri ini untuk senantiasa melakukan taubat nasional. Biarlah bergema se-Indonesia, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Orang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sudah berjanji bahwa Allah tidak akan mengadab umat ini kalau Rasul masih hidup bersama mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Itu janji Allah yang pertama. Allah tidak akan mengadab umat ini dengan azab yang berat, tidak akan menyiksa umat ini dengan siksa yang berat, manakala di tengah-tengah umat ini engkau masih ada wahai Muhammad. Tapi Rasul hari itulah tidak ada. Masih ada satu harapan bagi kita kaum muslimin di dunia hari ini, di Indonesia hari ini, di Aceh hari ini. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastakbirun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab umat ini kalau di tengah umat ini masih ada orang yang mau beristighfar. Maka saya senang sekali kalau MUI mengajak Bapak Presiden disambut oleh Presiden RI dengan sangat positif, mengajak umat untuk melakukan taubat nasional sehingga bergema istighfar di Indonesia. Insya Allah ini jalan yang paling tepat, yang paling ampuh untuk mengusir semua bala dan bencana. Kemudian yang kedua, marilah kita kaum muslimin senantiasa meningkatkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Menyerahkan segala macam urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya berikan sebuah perumpamaan, contoh ketakwaan yang paling simpel, yang paling mudah adalah kita lihat pada saat orang memangkas rambut. Orang duduk di atas kursi pangkas, kemudian dia menyandarkan kepalanya di atas kursi pangkas. Dan saat yang paling enak pada saat orang memangkas adalah pada saat sang tukang pangkas mencukur jenggotnya, menggunting kumisnya, dalam keadaan lelap, dalam keadaan tertidur. Dia merasakan sebuah kenikmatan. Pernahkah dia bertanya kepada si tukang pangkas, "Kamu tinggal di mana? Minta lu saya lihat KTP." Sebab kalau kita lihat antara tukang pangkas, antara mencukur jenggot, mencukur janggut, memangkas rambut, itu dengan potong leher itu sama dekatnya. Dan dia tidak pernah ragu kepada si tukang pangkas walaupun dia tidak mengenal lebih dahulu. Tidak tahu alamatnya, tidak tahu namanya. Tapi dia sudah pasrah. Itulah gambaran tawakal, kira-kira demikian. Pernahkah kita bertawakal kepada Allah menghadapi situasi yang sulit seperti ini? Yang seperti itu? Serahkan segala macam urusan kepada Allah. Menyesalilah atas segala pekerjaan dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dan berjanji dengan Allah untuk tidak mengulang pekerjaan dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita ingin supaya musibah ini yang melanda kehidupan rakyat hari ini, melanda kehidupan kaum muslimin hari ini, melanda kehidupan penduduk dunia, cintailah masjid. Masjid adalah rumah Allah di bumi. Cinta kita kepada Allah, cintailah rumah Allah.
Buktikan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakmurkan masjid. Karena orang yang mau memakmurkan masjid itulah ciri orang yang beriman dan ciri orang yang hanya takut kepada Allah, walam yakhsha illallah. Buktikan keimanan dan ketakwaan, niscaya Allah akan menyelesaikan semua kesulitan dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, jangan kita remehkan, jangan kita lupakan, jangan kita anggap enteng protokol kesehatan yang hari ini telah diterapkan, dianjurkan untuk dilakukan, diamalkan oleh rakyat negeri ini. Yang pertama, kalau kita bepergian pulang ke rumah cuci tangan, sebelum makan cuci tangan pakai sabun. Kemudian kita gunakan masker. Dan kalau bisa, kita hindari berpelukan dan bersalaman. Karena boleh jadi orang yang kita salamin, orang yang kita berpelukan, itu mungkin sudah ada gejala sebelumnya yang kita tidak mengetahui. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu kita jaga, kita gunakan 4 macam rumus ini, insya Allah akan memberikan jalan keluar. Sebab Allah sudah berjanji bahwa orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemudahan dalam segala macam urusan. Jadi mudah-mudahan dengan kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah, persoalan yang melanda kehidupan kita hari ini, masyarakat Islam hari ini dan masyarakat dunia hari ini akan selesai dengan mudah. Dan mudah-mudahan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan berikan setiap sesuatu kepada setiap orang yang memerlukan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan. Semakin tinggi tingkat keimanan dan ketaatan, semakin mudah Allah menyelesaikan persoalan dalam kehidupan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.